Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, wa ba'du. Segala puji bagi Allah, salawat dan salamnya semoga tetap tercurahkan ke haribaan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi kelompok 2 yang telah dibuat untuk memenuhi salah satu tugas kelompok di mata kuliah metodologi pengembangan dakwah dengan tema jenis, watak, dan misi lembaga dakwah, studi kasus upaya Nahdlatul Ulama dalam menjalankan misi dakwah di tengah pandemi. Dengan dosen pengampu Bapak Ridwan Rustandi Eskom INSOS. Oke, perkenalkan terlebih dahulu, saya Santi Wulandari. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota kelompok 2 yang diantaranya Neng Putri Rizwan Awalia, Peri Maulana, Santi Wulandari, Siti Sofiah Dali Mutiara, dan Widya Hartati. Sepanjang tahun 2020, masyarakat dunia, khususnya Indonesia, dibuat panik oleh wabah berupa penyakit menular yang mengakibatkan gangguan pernapasan yang bernama COVID-19. Virus ini menyebar dan menginfeksi saluran pernapasan manusia, ditandai dengan suhu tinggi mencapai 38 derajat Celcius, sesak napas, batuk, hingga kemungkinan terburuk mencapai kematian. Proses penyebaran virus ini sangatlah cepat, sampai menjadikannya global pandemik. Virus ini pertama kali terdeteksi di Wuhan, Cina. Pada dasarnya, aktivitas dakwah dalam merespon fenomena apapun harus mencerahkan dan menyegarkan umat, termasuk dalam merespon kasus COVID-19. Para penceramah mestinya bertanggung jawab dalam mengedukasi, membimbing, serta mengarahkan masyarakat pada perilaku positif, terutama dalam menghadapi wabah COVID-19. Untuk para dai dituntut untuk menyampaikan materi dakwah dan tausiah yang mampu menjaga stabilitas masyarakat. Kemudian dakwah juga dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dakwah maya dan dakwah nyata. Di era pandemi virus corona atau COVID-19 ini, cara yang paling tepat adalah dengan cara dakwah maya, karena dilakukan secara online akan membantu pemerintah untuk memutus penyebaran pandemi virus corona atau COVID-19 dan juga bisa melakukan sosialisasi tentang pandemi virus corona atau COVID-19 ini melalui media sosial. Dakwah berasal dari akar kata da'a yad'u da'watan yang bermakna seruan, panggilan, undangan, atau doa. Menurut Abdul Aziz, secara bahasa, dakwah bisa diartikan sebagai memanggil, menyeru, menegaskan, atau membela sesuatu, perkataan atau perbuatan untuk menarik manusia kepada sesuatu dan memohon ataupun meminta. Kemudian berdasarkan makna secara bahasa, dakwah berarti upaya memanggil, menyeru, dan mengajak manusia menuju Allah ataupun menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah dirumuskan dengan menggunakan dua pendekatan. Yang pertama pendekatan Qur'ani, yaitu memahami arti dakwah berdasarkan Al-Qur'an, baik arti harfiah maupun relasional, yaitu pengertian ketika kata dakwah dihubungkan dengan kata lainnya. Kemudian yang kedua, pendekatan sosial, yaitu memahami dakwah berdasarkan masyarakat menggunakan kata dakwah sebagai istilah untuk suatu kegiatan keberagamaan tertentu. Kemudian, selain ada pengertian dakwah, di sini ada pengertian lembaga. Menurut Sihmid, lembaga adalah sekumpulan orang yang memiliki hubungan yang teratur dengan memberikan definisi pada hak, kewajiban, kepentingan, dan tanggung jawab bersama. Lembaga dakwah dimaksudkan semua ini adalah organisasi Islam yang berada di tingkatan daerah maupun nasional. Pada hakikatnya, lembaga dakwah sebagai tindakan pengelompokan seperti objek dan subjek dakwah. Dari beberapa ormas di Indonesia, kami kelompok 2 mengambil organisasi Nahdlatul Ulama atau yang sering disebut sebagai NU sebagai studi kasus bahasan di kelompok 2 ini.
Karena NU merupakan salah satu organisasi masyarakat atau ormas Islam terbesar di Indonesia. Setidaknya terdapat dua alasan mengapa kami mengambil ormas NU ini. Yang pertama, dilihat dari perspektif historis perjalanan panjang bangsa ini, NU memiliki jutaan anggota, ribuan sekolah termasuk pesantren dan lembaga-lembaga lainnya yang tersebar di berbagai daerah Indonesia yang telah ikut mewarnai dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, baik di segi politik, ekonomi, maupun di sosial budaya. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Kiai Haji Ma'ruf Amin menyebutkan 5 karakteristik yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama di dalam melaksanakan gerakan dakwah dan berinteraksi dengan sesama. Pertama, NU itu santun kepada siapa saja. Warga NU memiliki sikap yang santun. Kedua, sukarela mengajak orang dengan sukarela, tidak ada paksaan atau intimidasi. Ketiga, toleran. NU juga dikenal sebagai organisasi yang memiliki tingkat toleransi yang tinggi. Yang keempat, gerakan pelayanan kepada umat. Gerakan NU didasarkan kepada pelayanan untuk memberikan pelayanan kepada umat mulai dari pendidikan, kesehatan, pemberdayaan, ekonomi, dan lainnya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, membangun sikap saling mencintai dan menyayangi antar sesama dan agama lainnya. Ciri khas ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja yang menjadi geras perjuangan NU bersumber pada Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas atau kasus-kasus yang belum ada dalam Al-Quran dan hadis, kemudian disamakan dengan masalah-masalah yang sudah ada nasnya karena persamaan ilatnya. Secara terperinci dalam konteks aplikasinya, Kiai Haji Mustafa Bishri menyebutkan bahwa terdapat 3 substansi ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja yang dipegangi oleh NU. Yang pertama, dalam bidang hukum Islam, menganut salah satu ajaran dari 4 mazhab. Yang pertama, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Yang dalam prakteknya, para Kiai NU menganut kuat mazhab Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua, dalam soal tauhid atau ketuhanan, menganut ajaran Imam Abu Hasyim al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Kemudian yang ketiga, dalam bidang tasawuf, menganut dasar-dasar ajaran Imam Abu Qasim al-Junaidi. Kemudian ada misi NU. Yang pertama, dalam bidang keagamaan, NU mengupayakan pelaksanaan ajaran Islam yang menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja dan menurut salah satu mazhab 4 dalam masyarakat dengan melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang poin kedua, dalam bidang edukatif, NU mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengakaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membina umat muslim agar menjadi muslim yang takwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas, dan terampil serta berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Kemudian yang ketiga, dalam bidang sosial, NU mengupayakan terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin bagi rakyat Indonesia. Kemudian yang poin keempat, dalam bidang ekonomi, NU mengupayakan terwujudnya pembangunan ekonomi untuk pemerataan kesempatan berusaha untuk menikmati hasil-hasil dari pembangunan dengan mengupayakan tumbuh berkembangnya ekonomi kerakyatan. Kemudian poin yang kelima, dalam bidang usaha lain, NU mengembangkan usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya khairul ummah. Dan yang terakhir, kesimpulan hasil dari kelompok kami yaitu dakwah merupakan suatu kegiatan keberagamaan yang bersifat penyuruh, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan akidah, syariat, dan akhlak Islam. Kemudian yang dimaksudkan pada lembaga dakwah di sini yaitu semua organisasi Islam yang berada di tingkatan daerah maupun tingkatan nasional yang pada hakikatnya lembaga dakwah sama-sama sebagai tindakan mengelompokkan seperti objek dan subjek dakwah untuk bertujuan untuk menyampaikan nilai-nilai keislaman yang dapat mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya ormas lembaga dakwah Nahdlatul Ulama atau NU, yaitu sebagai organisasi yang memiliki peran penting dalam mendukung kesuksesan bangsa Indonesia dalam menangani pandemi virus corona atau COVID-19 ini. Karena NU memiliki 3 peranan penting dalam penanganan COVID-19. Pertama, NU dapat membantu mengedukasi publik tentang corona. Karena NU memiliki peran penting bagi bangsa Indonesia untuk dapat menjangkau dan mengedukasi masyarakat
Kemudian yang kedua, NU diharapkan dapat membantu memberikan tuntunan mental dan spiritual. Yang ketiga, NU dapat memberikan ketenangan dan dukungan bagi masyarakat di tengah pandemi yang belum jelas kapan berakhirnya COVID-19 ini gitu. Kemudian NU dapat memperkuat rasa persatuan sebab dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini diperlukan upaya saling membantu dan menopang satu sama lain. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga dengan presentasi ini bisa sama-sama dapat menambah wawasan kita semua. Dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.